Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 3 saham bagus yang akan bagi dividen jumbo di final 2024 ini. Dividen yieldnya mencapai 10%. Tapi adakah saham-saham ini sudah kamu koleksi? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham. Karena keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing guys. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu ya untuk IHSG pada hari ini ternyata anjlok 1,56%. Setelah brand ya kemarin sempat tersuspend, lalu hari ini juga masuk ke dalam FCA atau full call auction ya guys ya, sehingga saham-saham milik Bapak Prayogo Pangestu hari ini juga rata-rata ya ditutup merah atau anjlok. Bukan hanya saham-saham Bapak Prayogo Pangestu, tapi saham-saham yang memiliki fundamental bagus ya seperti big banks itu juga masih turun guys. Nah, tapi sebenarnya ya saham-saham yang memiliki fundamental bagus itu ketika mereka rutin bagi dividen, mereka akan tetap bagi dividen. Seperti saham-saham yang akan kita bahas pada video ini guys ya. Semoga saja teman-teman sudah pegang sahamnya, sudah cuan juga dari capital gain, sehingga nanti teman-teman punya opsi nih, apakah akan ambil dividen ya untuk investasi jangka panjang dan juga dividen investing, atau teman-teman memilih untuk jual atau ambil capital gain-nya. Seperti itu guys ya, itu tergantung dari strategi investasi teman-teman sendiri ya, karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang memiliki strategi yang berbeda-beda tentunya. Nah, tapi tetap guys ya, saham yang bagus dan juga rutin bagi dividen itu akan tetap bagi dividen. Tapi kita melihat ada beberapa saham yang royal bagi dividen. Nah, definisi royal itu adalah DPR di atas 70%. Itu menurut saya. Dan juga dia rutin bagi dividen 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali gitu guys ya. Yang pertama adalah dividen dari MPMX ya. Banyak sekali sudah beredar beritanya di kalangan investor bahwa dividennya Rp115 per lembar saham ya, dengan yield 11% atau 10,7% setelah saya hitung. Nah, di sini saya juga sudah tuliskan ya ke teman-teman dengan dividen payout ratio 97% guys dari laba bersih full year 2023 yang akan dibagikan sebagai dividen final tahun 2024 guys ya. Jadi untuk MPMX ya, kalau misalkan menurut hemat saya memang MPMX ini dividennya sangat tinggi ya. Ini termasuk saham yang royal bagi dividen. Dividen payout ratio tinggi di atas 90% ya. Di atas 70% itu sudah termasuk jumbo sebenarnya. Tinggal kita komparasikan dengan EPS yang didapat atau laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dengan dividen final Rp115 per lembar saham, maka indikasi dividen yieldnya itu sebesar 10,7% guys ya. Wah, ini tentunya dividen yield yang sangat menarik ya, dan juga lebih tinggi daripada dividennya Astra International, lebih tinggi daripada dividennya saham-saham perbankan atau big banks ya guys ya, seperti itu. Bahkan dividen BNGA pun itu kalah guys dengan dividennya MPMX ya. Tapi meskipun ya MPMX ini dividen yieldnya masih di bawah dividen yield dari PTBA dan saham-saham batubara lainnya juga gitu ya. Nah, tapi yang mengesankan juga dari MPMX ini adalah ya ketika banyak sekali saham-saham sektor otomotif yang labanya turun, tapi MPMX ini menjadi salah satu saham sektor otomotif yang labanya itu malah naik ya. Salah satunya ada lagi yaitu Auto atau Astra Auto Parts. Nah, untuk MPMX ya, kita melihat memang teman-teman yang banyak sekali melakukan buy on weakness di saham-saham yang akan bagi dividen, saham-saham yang rutin bagi dividen, dan ketika dia turun teman-teman beli ya, dan ketika akan bagi dividen maka harga sahamnya berpotensi naik. Nah, seperti MPMX ini ya, dari area terendahnya di sekitar 975 ya sampai 970, ini sudah naik sekitar 9,87% guys. Jadi tinggal kita lihat saja ya apakah MPMX ini besok akan lanjut naik lagi atau dia akan sideways ya, karena kan hari ini ya sudah RUPS dan sudah diumumkan besaran dividennya. Tapi kalau misalkan ada kekeliruan, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar guys ya, karena informasi ini pun saya dapat ya dari kawan-kawan investor yang lainnya. Seperti itu guys. Dan memang belum ada pemberitaan ya, entah itu dari admin sekuritas atau belum ada pemberitaan juga dari media online ya. Setelah saya cari-cari itu belum ada. Jadi untuk MPMX ini saya dapat informasinya mungkin ya dari yang ikut RUPS online-nya ya, mereka share gitu ya di grup. Nah, makanya saya dapat informasinya 115 per lembar saham dengan yield 10,7%. Hampir
11%. Tapi kalau misal teman-teman dapat di harga murah ya, di sekitar 975 atau 980 ya, di bawah 1000, saya yakin dividen yieldnya ini tembus 11%-an. Jadi tergantung average yang teman-teman punya. Nah, untuk MPMX kalau misalkan kita perhatikan ya, sahamnya ini kan dia cukup sideways guys. Jadi sebenarnya ini lebih cocok untuk teman-teman swing ya. Teman-teman yang swing trader ya, atau investor jangka menengah ya, ini cocok ya untuk nge-swing gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapat upside sekitar 7 sampai 10%-an ya di saham MPMX ini guys. Jadi memang upside-nya tidak terlalu tinggi ya, apalagi MPMX ya di beberapa kuartal sebelumnya labanya sempat turun. Nah, kita akan coba cek fundamentalnya di mana MPMX ya hari ini naik 1,90% ke level 1070 guys ya. Dan di satu minggu terakhir juga naik ya 1,43% ya, tapi tadi kita lihat memang MPMX di beberapa bulan ya tentunya ini sudah mengalami kenaikan guys ya. Tadi ya berarti satu bulan itu naik sekitar 9%-an untuk saham MPMX ya, 9,18%. Dari valuasi ya, PE ratio di angka 7,26 kali dengan PBV 0,76 kali menjadikan saham MPMX ini menjadi saham yang under value. Masih under value sampai saat ini. Nah, yang menarik adalah di mana laporan keuangan kuartalannya itu sempat turun guys ya di kuartal 4 2023. Jadi di beberapa bulan di akhir tahun lalu guys ya, atau di awal tahun 2024 ini memang sempat turun gitu ya. Kalau misalkan kita cek ini bottoming di 29 April 2024 ya, pas setelah rilis ya, atau sebelum rilis kuartal 1 tapi setelah rilis kuartal 4. Jadi memang kuartal 4-nya kan turun nih, jadi wajar ya MPMX ini itu bottoming ya. Dan teman-teman yang buy on weakness ini pasti senang ya, karena sudah cuan dari capital gain, karena kuartal 1-nya ternyata bagus, ada kenaikan dari 131 miliar naik menjadi 164 miliar pada kuartal 1 2024 secara year on year-nya. Lalu untuk MPMX ya, kita melihat dari sisi profitabilitas gross profit margin di angka 8,95% dengan NPM atau net profit margin 4,24%. Sedangkan untuk dividen yield-nya di tahun 2023 lalu itu mencapai 12,62%. Berarti ada sedikit penurunan gitu guys ya dibandingkan dengan dividen tahun 2023 lalu. Tapi ini pun memang sudah adjust ya dengan harga sahamnya. Jadi kalau misalkan memang harga sahamnya turun di 1 tahun terakhir, wajar gitu guys ya dividen yield-nya lebih tinggi, karena ini selalu di adjust ya dengan harga saham. Kalau misalkan teman-teman cek di sekuritas, tapi kalau misalnya teman-teman ceknya di investing.com, tentunya teman-teman ini nanti akan melihat sekitar 11%-an juga. Dari sisi return on asset yang ke 5,9% dengan return on equity 8,9% ya, MPMX ini sebenarnya masih cukup menarik ya guys ya. Hanya saja ada beberapa anak usaha yang belum perform, yang masih merugi gitu guys. Dan semoga saja kedepannya MPMX ini entah itu akan memperbaiki kinerja dari anak usahanya, salah satu anak usahanya gitu ya, atau dia akan melepas ya salah satu perusahaan yang memang tidak perform dan malah merugi. Seperti itu guys ya untuk MPMX ya. Lalu saham kedua yang akan kita bahas adalah saham POWR ya, di mana POWR ini akan bagi dividen final Rp44 per lembar saham dengan dividen yield ya di harga saat ini 660 itu sekitar 6,6%. Dengan dividen payout ratio 95% itu sudah plus interim yang sudah dibagikan oleh POWR di 8 Desember 2023 lalu. Jadi POWR ini memang rutin ya membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun guys, yaitu di bulan November Desember dan juga di bulan Mei Juni gitu ya, Mei atau Juni gitu ya untuk dividen final POWR. Nah, teman-teman yang mungkin masih pegang POWR ya, ketika teman-teman melihat harga sahamnya turun tapi teman-teman investnya di saham yang rutin bagi dividen, maka tidak ada salahnya teman-teman melakukan averaging down dan terus keep ya, terus di hold sahamnya sampai nanti dia naik lagi menjelang dividen. Nah, untuk kasus POWR ya, ternyata sampai saat ini harganya masih down ya, masih turun, dan kita akan melihat nanti apakah valuasinya juga masih murah untuk averaging down atau tidak. Karena kalau misalkan dari sisi dividen payout ratio ya mencapai 95% antara dividen final dan interim, tentu saja kinerja dari POWR ini masih sangat royal bagi dividen gitu ya. Jadi karakteristik POWR ini menjadi salah satu saham yang royal bagi dividen. Tapi kita akan coba lihat kinerjanya ya. Nah, untuk POWR ini kita dapat source-nya itu dari admin Stockbit ya guys ya, dimana POWR akan bagi dividen final Rp44 per lembar saham, indikasi dividen yield 6,6%. Teman-teman yang masih nyangkut di POWR masih bisa di
hold ya, masih bisa di-keep meskipun harga sahamnya juga memang sedang turun nih. Hari ini close di 660 per lembar saham ya. Kalau misalkan kita cek year to date ya, kita coba cek dulu harganya itu sudah turun ya, sekitar 6,38 persenan. Nah, untuk POWR, valuasi PE ratio di angka 9,24 kali dengan PBV 0,93 kali. Ya, valuasinya sih masih oke ya, masih murah ya. Tapi memang laporan kinerja kuartal 1 2024-nya ada penurunan nih secara year on year. Dari 505 miliar menjadi 287 miliar rupiah pada kuartal 1 2024. Jadi laporan keuangan kuartal satunya ada penurunan. Dan kita berharap POWR ini masih bisa dan akan ya guys ya memperbaiki kinerja ke depannya. Oke, untuk POWR dari sisi debt to equity ratio juga masih aman, di mana total liabilitas masih jauh lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya. Sedangkan dari sisi profitabilitas juga menarik ya, di mana gross profit margin 24% dan net profit margin di angka 13,15%. Dengan dividend yield ya di tahun 2023 lalu itu mencapai 10,76% guys ya. Tapi akan coba saya hitung ya, dividend yield final dan juga interim yang sudah dibagikan oleh POWR seperti itu. Dividen interimnya itu 29,47 per lembar saham ya. Kita asumsikan 29 lah ya. 29 kita tambah dengan dividen finalnya Rp44 ya per lembar saham. Maka dividennya itu adalah Rp73 per lembar saham. Kita bagi dengan harga saham saat ini ya di 660. Nah, maka dividen yield-nya itu mencapai 11% guys. Berarti ada peningkatan guys ya dari sisi dividen yield, dan itu pun memang karena harga sahamnya juga sedang turun. Dari sisi return on asset yang ke 4,58% dengan return on equity 8,47%. Saham POWR ini sebenarnya saham yang cukup menarik, tapi ya kinerjanya sedang turun dan harga sahamnya juga sedang anjlok. Tapi teman-teman yang masih nyangkut dan memang tujuannya untuk dividen investing, ya masih bisa dollar cost averaging ya di harga yang lebih murah atau melakukan averaging down seperti itu. Ya mungkin ada yang tidak suka averaging down mungkin ya, tapi saya yakin teman-teman yang memang berniat untuk dividen investing pastinya akan selalu memperbaiki average yang teman-teman punya, dan setiap tahun pastinya teman-teman akan dapat dividen yang lebih banyak. Kenapa? Karena jumlah lotnya pasti akan bertambah. Misalkan ya tiap tahun kita keluar misalkan 500.000 ya untuk averaging down POWR, atau ketika kita dapat bonus kerja atau kita dapat insentif kita selalu investasikan, maka jumlah lot kita dalam satu tahun itu akan terus bertambah sehingga dividen yang kita terima pun akan semakin tinggi. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas ya, saham ketiga adalah saham MSTI guys. Ini adalah saham Master System Infotama ya di sektor data gitu ya. Jadi untuk MSTI ini sebenarnya punya potensi yang sangat bagus ya, hanya saja memang ketika dia IPO di akhir tahun 2023, harga sahamnya ini setelah dia naik ya ke 1690 waktu itu, mungkin hanya cuan beberapa persen ya waktu pas IPO. Nah, dia itu langsung anjlok guys. Langsung anjlok, tapi dia lebih cenderung sideways ya. Cenderung sideways ini untuk jangka panjangnya memang dia cukup sideways. Dan sempat anjlok lagi di 19 Maret ya, dan juga 20 Maret 2024. Tapi ya tidak lama dari itu tanggal 21 Maretnya bisa langsung rebound lagi. Gitu guys ya. Jadi saham MSTI ini punya potensi yang cukup bagus ya. Dan yang saya salut, saya sangat apresiasi terhadap saham-saham yang baru IPO tapi dalam prospektusnya itu sudah meniatkan, sudah berniat akan bagi dividen di next year-nya. Gitu ya, di tahun berikutnya setelah mereka IPO, melihat kinerja perusahaannya berarti mereka optimis ya guys ya, dan itu pun dibuktikan dengan pembagian dividen. Salah satu yang saham yang baru IPO yang sudah bagi dividen adalah Pertamina Geothermal, lalu ada juga NCKL gitu guys ya. Sedangkan banyak sekali saham-saham IPO yang itu sama sekali tidak ada niatan untuk bagi dividen kepada para investor, dan itu seharusnya perlu kita pertanyakan gitu guys ya, apakah niat mereka IPO itu untuk exit strategi atau bagaimana. Nah, untuk MSTI ya kasusnya ini akan bagi dividen final Rp99,6 per lembar saham dengan dividen yield 6,6% ya, dividen payout ratio 70%. Ini pun saya dapat source-nya dari admin Stockbit ya guys ya. MSTI akan bagi dividen Rp99,6 per saham dengan indikasi yield 6,6%-an ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke saham IPO guys. Sebenarnya saham IPO itu tidak semua jelek. Ya, teman-teman harus cek prospektusnya, teman-teman harus lihat perusahaannya, apakah perusahaan ini sehat ya, dan dikelola oleh orang-orang yang ibaratnya juga sebagai investornya, atau memang ada
peluang untuk exit strategi gitu guys. Itu harus teman-teman lihat lagi dari keuangannya apakah untung atau merugi, dan apakah saham itu, perusahaan itu ada niatan untuk bagi dividen atau tidak. Nah, kalau untuk kasusnya MSTI, memang waktu itu di prospektusnya dia akan bagi dividen gitu guys ya, akan bagi dividen di tahun berikutnya, dan itu pun sudah terbukti ya guys ya, di tahun 2024 ini ternyata akan bagi dividen dengan payout ratio 70% dari laba bersih. Hanya saja memang harga sahamnya ya, kalau misal kita lihat ini sempat anjlok dan belum terlalu diapresiasi oleh market ya. Untuk kedepannya MSTI ini punya potensi yang cukup bagus ya, karena klien-klien dari MSTI ini juga adalah perusahaan-perusahaan besar. Tapi kita sebenarnya berharap ya MSTI ini bisa ada apa ya, ada inovasi lah ya, mungkin ke sektor AI ya, atau mungkin ke sektor apa gitu guys ya, yang lagi hype kan untuk saat ini kan AI gitu, teknologi artificial intelligence seperti itu guys ya. Nah, untuk MSTI hari ini tutup di 1.530 per lembar saham ya, untuk Master System Infotainment ini di sektor teknologi ya guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan PE ratio di angka 11,41 kali dengan PBV 2,34 kali ya, tidak bisa kita katakan under value, tapi bisa kita kategorikan MSTI ini akan menjadi salah satu saham yang kedepannya itu tetap akan bagi dividen gitu guys ya. Jadi itu sangat kita apresiasi, dan kita melihat ya harga saham dari MSTI juga sebenarnya ini mulai diapresiasi oleh market ya, di mana MSTI dari area terendahnya ini sudah naik guys ya, area terendahnya di 1080 ya, sudah naik sampai 1500 di closing hari ini ya. Itu sudah naik 41,12% gitu ya. Jadi memang saham-saham yang bagi dividen itu pastinya ya akan sangat diapresiasi ketika mereka bagi dividen. Nah, dari sisi laba bersih juga ada peningkatan ya secara year on year dari 55 miliar menjadi 105 miliar pada kuartal 1 2024 secara year on year-nya. Dan kita melihat untuk liabilitas dari MSTI juga sangat rendah ya. Liabilitas hanya 734 miliar dengan ekuitas yang sangat tinggi di angka 2 triliun rupiah. Jadi debt to equity ratio MSTI ini masih sangat aman, rasio keuangan juga cukup sehat. Dari sisi net profit margin di angka 9,40% dengan gross profit margin 18,95%. Oke lah ya, masih oke. Yang paling penting adalah dividen sebenarnya ya, saham yang akan rutin bagi dividen ya, maka dia di kemudian hari pun tetap akan bagi dividen itu guys ya, dan itu menjadi keuntungan untuk kita para investornya ketika kita melakukan swing di saham-saham yang rutin bagi dividen, maka dividen tersebut bisa kita jadikan sebagai pengaman kita. Oke guys, kita berharap guys ya, semoga IHSG kedepannya akan bisa hijau lagi, dan semoga saham-saham yang kita pegang itu juga rutin bagi dividen dan akan naik lagi. Oke guys, thank you for watching.